Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada Sabtu yang lalu dari kumpulan kalam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf telah dijelaskan 8 masalah yang diistifadah dan dipelajari oleh Hatim Al-Asam dari gurunya Syaqiq Al-Balkhi, padahal beliau berguru selama 33 tahun. Tapi beliau meringkas intisari dari semua yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Syaqiq Al-Balkhi, itu ternyata hanya terkumpul dalam 8 masalah. Dan Sabtu kemarin telah diterangkan masalah yang pertama dari 8 masalah tersebut. Kemudian apa yang kedua? Intinya dari semua ilmu yang kita pelajari, semua kitab yang kita baca, fan apapun, ternyata hanya mengajak pada yang kedua ini. Faqala inni nazartu ila qaulillahi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'alimtu anna qawlahu subhanahu wa ta'ala huwal haqq fa'ajhadtu nafsi fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Kata beliau yang kedua, saya mengangan-angan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu menahan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah surga. Setelah saya mengetahui firman Allah ini, bahwa firman Allah itu adalah hak, benar adanya, maka saya berupaya dengan segala kemampuan saya untuk melawan hawa nafsu saya, sampai hawa nafsu saya bisa tenang menjadi an-nafsul mutmainnah yang mengajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini adalah menahan nafsu. Nafsu itu bukan untuk dimatikan atau diperangi. Karena orang itu kan tidak bisa hidup dengan tanpa nafsu. Orang makan karena ada nafsu. Orang kumpul suami istri karena ada nafsu. Orang marah karena ada nafsu. Semua itu pasti berhubungan dengan nafsu. Tetapi nafsu itu ada yang disebut dengan an-nafsul ammaratu bisu. Nafsu yang selalu mengajak pada keburukan. Dan nafsu ini lebih berat, lebih dahsyat daripada syaitan. Ta'arraf nafsaka la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Bahkan lebih berat dari 70 syaitan. Dan ini musuh kita yang paling utama. A'da aduwik nafsuka allati baina jambaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuhmu yang paling berat itu adalah nafsumu sendiri. Bukan yang lain-lain, tapi nafsu kamu sendiri. Itu musuh yang paling berat. Jadi jihad melawan nafsu ini sampai disebut dengan jihad yang akbar. Karena ini tidak mudah.
Nabi SAW setelah peperangan Badar, perang Badar yang begitu besar, ya, Badar Kubro, itu pulangnya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sahabat heran, ini perang Badar dahsyatnya luar biasa kayak begitu. Umat Islam cuma 300 melawan 1000 pasukan orang kafir dengan segala peralatannya yang canggih. Kok masih dikatakan perang kecil? Ada yang lebih besar lagi dari ini. Perang apa itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu kita. Nah, maka ini tidak mudah karena nafsu niku biasanya disenengi kali wong. Ya, nafsu itu biasanya kita senangi dan kita tidak terasa. Kalau diajak pada kerusakan oleh nafsu kita sendiri, itu kita sering tidak merasa. Nah, makanya perang dengan hawa nafsu ini butuh mujahadah yang luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Tundukkan nafsu kita. Jadi ketika nafsu kita mengajak pada sesuatu yang buruk, jangan dituruti. Ya, ibaratnya nafsu niku ngejak kula sampean tenggene wetan sampean ngulon. Nek ngejak ngalor sampean ngidul. Pokoknya jangan dituruti. Dan ini memang berat. Karena sekali dituruti, nafsu itu akan terus-menerus. Tidak berhenti. Sekali kita turuti, 2 kali kita turuti, ini terus nanti. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Memang berat. Seperti anak bayi nek disapih teko nyusu ASI air susu ibu itu berat, pahit. Ya. Sakit, panas, rewel, bangun tengah malam, terus begitu. Tapi kalau dibiarkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama ketika sudah terbiasa, disusoni malah gak gelem. Nah, nafsu pun juga begitu. Memang awalnya pahit, berat. Wong perang karo nafsu niku mboten gampang. Gak enak. Tapi kalau terus dibiasakan, lama-lama kita bisa mengendalikan nafsu kita. Dan rata-rata semua para aulia itu yang paling inti dari riyadhahnya adalah mujahadah melawan hawa nafsu. Kalau para aulia itu sudah tingkatannya bukan seperti kita. Kalau kita kan urusannya melawan kepada ajakan yang haram. Tapi kalau mereka, para aulia bukan hanya yang haram, yang mubah, tapi membuat mereka merasa nyaman di dunia, itu dilawan. Walaupun itu bukan haram. Nah, kalau kita baru tingkatan memerangi ajakan nafsu kepada yang haram menuju kepada yang halal. Dari yang maksiat menuju kepada yang taat. Jadi ini orang yang mampu mengendalikan nafsunya, itulah orang yang nanti tempatnya di akhirat adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Imam Hatim Al-Asham, saya sepanjang hidup saya berupaya untuk terus menahan hawa nafsu saya hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Ini pelajaran yang kedua dari 8 masalah yang dipelajari oleh Imam Hatim Al-Asham kepada gurunya Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu taala anhuma. Semoga kita mendapat keberkahan dari beliau-beliau para aulia was salihin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam.